Ibu-ibu warga desa Padang Serahet di Kabupaten Aceh Barat mengamuk di kantor kepala desa. Warga protes terkait bantuan langsung tunai yang dinilai tidak tepat sasaran. Puluhan emak-emak menguasai kantor desa Padang Serahet di Kabupaten Aceh Barat, Aceh. Mereka meluapkan kekecewaan pada aparat desa atas pembagian langsung tunai yang dinilai tidak tepat sasaran. Menurut warga, data yang tumpang tindih menyebabkan BLT diterima berulang pada sejumlah warga. Karena mereka ada dana BLT yang tidak disalurkan sesuai dengan hak-hak mereka. Pihak perangkat desa menyatakan 155 kepala keluarga penerima BLT tahap pertama telah ditetapkan berdasarkan data yang ada. Harapan saya juga kepada para media supaya bisa membantu kecil-kecil yang sekarang ini memang sangat terjepit karena dengan dana yang kecil tidak bisa tercover semuanya. Pihak desa berjanji akan mendata ulang penerima di tahap selanjutnya agar bantuan langsung tunai bisa tersalurkan kepada warga yang layak menerima. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Afsa, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pekan sudah Pasar Tanah Abang Jakarta kembali beroperasi. Sayangnya sebagian pedagang dan pembeli di Pasar Tanah Abang abaikan protokol kesehatan. Sejak kembali dibuka 2 minggu lalu, Pasar Tanah Abang kembali ramai oleh pedagang maupun pembeli. Kendati protokol kesehatan sudah diberlakukan di Pasar Tanah Abang Jakarta sejak kembali dibuka, sebagian pedagang maupun pembeli tidak menjaga jarak maupun tidak mengenakan masker untuk mencegah penularan virus corona. Sebelum Pasar Tanah Abang kembali dibuka, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mewajibkan pedagang, pembeli, serta pengelola pasar untuk mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona. Tiga pedagang di Pasar Minggu, Jakarta Selatan terinfeksi COVID-19 setelah dites swab. Untuk mencegah penyebaran ke pedagang lainnya dan pengunjung, tim gugus tugas COVID-19 menutup seluruh area pasar termasuk terminal. Mulai hari ini, Pasar Minggu Jakarta Selatan resmi ditutup sementara. Keputusan tersebut menyusul tes swab massal beberapa hari lalu terhadap pedagang oleh petugas gugus tugas COVID-19 Kecamatan Pasar Minggu. Hasilnya, 3 pedagang positif COVID-19. Seluruh area pasar PD Pasar Jaya, pasar tradisional maupun kawasan terminal tutup selama 3 hari. Seminggu yang lalu di Pasar Minggu dan hasilnya ada 3 orang yang terindikasi positif, makanya kemudian bukan diambil tangan tapi sesuai dengan arahan dari Direksi PD Pasar Jaya bahwa untuk dilakukan penyemprotan sekaligus penutupan selama 3 hari. Saat ini 3 pedagang sayur yang terinfeksi COVID-19 dirawat di Wisma Atlet. Tim gugus tugas COVID-19 Jakarta Selatan bersama petugas kesehatan pun gencar menggelar tes swab massal sebagai langkah upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pasar menjadi tempat subur persebaran virus corona di ibu kota. Sejumlah pasar pun sempat ditutup 3 hari karena ada pedagang yang positif corona. Masih ramainya aktivitas perdagangan di pasar dan adanya pengunjung dan pedagang yang abai menerapkan protokol kesehatan membuat sejumlah pasar sempat ditutup sementara akibat ada pedagang yang positif corona. Pada 18 Juni, Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan ditutup sementara selama 3 hari setelah 14 pedagang positif COVID-19 usai menjalani swab test. Namun puluhan pedagang ini tetap berjualan meskipun Pasar Kebayoran Lama ditutup sementara. Pedagang tetap menggelar lapak di depan pasar. Bahkan beberapa pedagang emas mengalihkan dagangan dengan berjualan secara eceran di sekitar lingkungan pasar. Setelah ditutup selama 3 hari, Pasar Gondang Dia kembali dibuka pada 18 Juni 2020. Pengelola pasar perketat penerapan protokol kesehatan di Pasar Gondang Dia, Jakarta Pusat. Selain menyediakan fasilitas di area pasar seperti termoscan dan tempat cuci tangan, pengelola juga memberikan pelindung wajah untuk pedagang.
Sebelumnya pasar ditutup selama 3 hari akibat adanya pedagang pasar yang positif corona dari hasil tes swab yang dilakukan tanggal 10 dan 11 Juni lalu. Sementara itu, Pasar Rawasari di Cempaka Putih, Jakarta Pusat juga sudah kembali dibuka setelah ditutup selama 3 hari karena 14 pedagangnya terpapar virus corona selesai mengikuti tes swab. Pengelola Pasar Rawasari menerapkan aturan sistem ganjil genap nomor kios. Format protokol kesehatan dibuat sesuai anjuran pemerintah agar mengurangi kepadatan penjual maupun pembeli. Selain itu, baik pedagang maupun pembeli diwajibkan menggunakan masker. Namun baru 1 hari dibuka, seorang pedagang sayur di Pasar Kerbau Rawasari dijemput paksa petugas gabungan Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pedagang ini dijemput karena hasil uji swabnya dinyatakan positif COVID-19 dan masih tetap nekat untuk berjualan. Hingga saat ini sudah 15 pedagang di Pasar Rawasari yang positif COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Panglima TNI, Kapolri, dan Gubernur Jawa Timur mendatangi Pasar Singoari, Malang, Jawa Timur. Kedatangan rombongan tersebut guna memastikan protokol kesehatan diterapkan. Panglima TNI, Kapolri, dan Gubernur Jawa Timur pagi tadi meninjau protokol kesehatan di Pasar Singosari, Malang. Peninjauan ini guna memastikan kesiapan penerapan prosedur protokol kesehatan berjalan dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Di pasar, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto pun kerap mengimbau warga dan pedagang untuk tetap menggunakan masker dan menjaga jarak serta rajin mencuci tangan. Kebijakan dari pemerintah daerah adalah memberlakukan ganjil genap untuk para pedagang. Kemudian pedagang-pedagang los juga diberikan waktu malam hari. Demikian juga pedagang-pedagang yang lain yang di pinggir jalan ya sesuai dengan aturan pemerintah daerah juga dilaksanakan jaga jarak. Lebih lanjut, TNI dan Polri siap mengawal penerapan protokol kesehatan guna meminimalisir penyebaran COVID-19 di Jawa Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah 1 desa ditutup akibat adanya 14 warga positif COVID-19, seluruh warga desa Ketajen, Sidoarjo, Jawa Timur mengikuti rapid test. Hasilnya, puluhan warga reaktif COVID-19 dan langsung menjalani isolasi mandiri. Setelah seluruh akses desa ditutup akibat 14 warga dinyatakan positif COVID-19, ratusan warga desa Ketajen, Sidoarjo, Jawa Timur mengikuti rapid test. Hasilnya 29 warga reaktif COVID-19. Ke-29 warga ini langsung menjalani isolasi mandiri dan wajib mengikuti swab test Senin mendatang. Tahar ini kita 263 kakak. Yang rapid nanti kita edukasi untuk isolasi, terus kita anjurkan untuk kita nanti menunggu giliran untuk dilakukan swab. Sebelumnya, 14 warga desa Ketajen, Sidoarjo positif COVID-19. 9 orang diantaranya dirawat intensif di rumah sakit, sedangkan sisanya mengisolasi diri di rumah masing-masing. Sementara itu, 3 orang lainnya meninggal dunia. Akibatnya, desa Ketajen ditutup sementara. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Selengkapnya terkait lockdown 1 desa di Sidoarjo, Jawa Timur, sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di Sidoarjo, Kombes Pol Sumarji. Assalamualaikum, selamat sore Pak Sumarji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Sumarji, bagaimana upaya petugas untuk memastikan isolasi atau lockdown ini berjalan dengan lancar di satu desa? Jadi begini. Berkaitan dengan upaya-upaya yang kami lakukan, khusus untuk desa Ketajen, ini kalau kita lihat perkembangannya, memang kami mengupayakan untuk segera bisa teratasi. Dikarenakan hal itu di desa Ketajen sudah ada beberapa yang terkonfirm, ada 9. Selanjutnya yang
Duda 3, terus yang yang isolasi mandiri itu ada 4 orang di rumah. Di Delta Mayang di hotel itu ada 1 orang. Sehingga dengan adanya perkembangan itu kami melakukan upaya-upaya percepatan dengan merepit seluruh kampung yang ada, warga yang ada di desa Ketajen. Dengan harapan kami segera untuk bisa menyelesaikan terutama soal kuratifnya, penyembuhannya, sehingga apa yang menjadi keinginan bersama itu bisa segera tercapai. Baik. Pak Sumarji, dari 29 warga yang reaktif COVID-19 ini, lalu bagaimana tracing-nya, Pak? Ya, jadi memang berkaitan dengan yang kami lakukan, terutama kami tadi memang sudah melakukan rapid dari 120 KK, itu ada beberapa yang reaktif, ya, sehingga dari yang reaktif itu besok akan kami lakukan swab di Delta, di Kota Delta. Kebetulan kami sudah ada mesin PCR di bantuan dari BPBD pusat, itu untuk bisa kita melakukan kegiatan swab itu di Sidoarjo. Nah, dari hasil itu nanti baru kita tindak lanjuti apakah yang positif itu langsung kami bawa ke rumah sakit atau nanti kebetulan kami sudah menyiapkan 2 tempat isolasi, satu di Delta Mayang, yang satunya lagi itu ada di Mall Pelayanan Publik. Seperti itu. Baik, Pak, dari 29 warga yang positif, bagaimana keadaannya, Pak? Berapa saja yang mengalami gejala terparah dan berapa saja yang ringan? Jadi dari 29, sebenarnya kami melihat warga ini boleh dikatakan belum ada keluhan, belum ada gejala sama sekali. Jadi OTG sehingga begitu ya, Pak ya? Ya, OTG. Sehingga kami mengupayakan begitu nanti ada hasil swab-nya, itu segera kami lakukan langkah-langkah yang supaya bisa segera memutus mata rantai penyebaran itu. Seperti itu. Apa dampak isolasi terhadap aktivitas warga di desa tersebut, Pak? Bagaimana? Putus-putus suaranya? Ya, bagaimana dampak isolasi mandiri yang dilakukan di desa tersebut spesifik terhadap aktivitas warga, Pak? Ya, alhamdulillah. Jadi begini, kami sudah mengadakan sosialisasi semalam bersama-sama dengan tokoh masyarakat yang ada di situ dan juga seluruh warga yang di Desa Ketajen. Intinya bahwa apa yang terjadi saat sekarang ini memang perlu adanya kebersamaan langkah, terutama berkenaan dengan bagaimana saling membantu, gotong royong, mengupayakan supaya warga yang terinfeksi itu bisa lekas sembuh. Nah, memang yang kami sarankan atau yang kami lakukan bersama-sama dengan TNI yang ada baik dengan seluruh dan juga dengan seluruh warga yang ada di situ, itu dari beberapa ruas jalan yang tadinya ada beberapa gang itu kita jadikan satu saja, one gate system, terus kita awasi semuanya, kita awasi juga dengan CCTV sehingga apa yang terjadi di situ itu mudah untuk bisa kita lakukan pengawasan. Seperti itu aja sebenarnya. Ya, selain pengawasan, bagaimana pemenuhan kebutuhan hidup mereka sehari-hari, Pak, jika ini dilakukan isolasi? Ya, memang jadi begini, karena ini kan kita boleh kita katakan bahwa kita ingin secepatnya mengatasi persoalan ini berkaitan dengan soal sembako dan lain sebagainya, soal kebutuhan dan lain sebagainya. Saya sudah berkoordinasi dengan dinas sosial untuk membantu. Sehingga nanti kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan itu segera bisa teratasi.
Dan itu memang sudah jadi kesepakatan kemarin ketika kami melaksanakan kegiatan mengumpulkan para tokoh masyarakat di situ dan juga warga yang keluarganya terinfeksi seperti itu. Baik, terima kasih. Ya. Kombes Pol Sumardi, Wakil Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Sidoarjo sudah berbincang bersama kami. Seorang penjual makanan di Ponorogo, Jawa Timur ditangkap polisi karena menjadi predator anak. 7 anak yang duduk di bangku SD dan SMP menjadi korban pelaku. Tujuh anak menjadi korban perbuatan tak senonoh AS. AS yang sehari-hari bekerja sebagai penjual makanan angkringan mengaku sebagai dukun menjadi pelaku kekerasan seksual. 7 korban yang masih duduk di SD dan SMP di Ponorogo, Jawa Timur diajak ke rumah pelaku dengan modus melakukan ritual. Saat itulah 7 anak menjadi korban pelaku. Selain 7 korban, polisi masih menduga ada korban lainnya yang belum melapor. Himbauan kepada masyarakat atau korban yang belum melapor, silahkan untuk melapor kepada polsek terdekat kalau memang dia anak tersebut atau menjadi korban jadi tersangka ini. Dalam kasus ini polisi menyita beberapa barang bukti, di antaranya pakaian korban dan pelaku. Saat ini tersangka masih diperiksa di Polres Ponorogo, Jawa Timur. Pelaku dijerat dengan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan.